Oke, baik. Jadi, materi yang saya ambil itu terkait struktur kompleks RNA, yaitu dengan judul Jurnal Biologi Struktural Kompleks RNA dan Protein RNA setelah lipatan alfa dengan Scopus Index Q1. Lalu, pada pendahuluannya dijelaskan bahwa siklus hidup mRNA yang rumit ini dimulai dengan sintesisnya selama transkripsi, diikuti oleh serangkai langkah pemrosesan termasuk capping, pemrosesan ujung 3, penyambungan dan penyuntingan, dan modifikasi. RNA ini kemudian diekspor melalui kompleks pori nukleus ke dalam sitoplasma, tempat RNA diangkut ke situs translasinya dan akhirnya didegradasi. Nah, pada jurnal ini juga dibahas terkait AlphaFold P3 diluncurkan dengan harapan yang cukup besar karena banyaknya kata tentang AlphaFold, jadi saya tertarik dengan topik ini. Jadi saya bertanya kepada ChatGPT tentang rumusan masalah, apa keterbatasan utama AlphaFold 3 dalam prediksi struktur RNA dan protein RNA. Berdasarkan Jurnal Struktur Biology of RNA dan Protein RNA ini, dijelaskan bahwa AlphaFold ini memprediksi struktur RNA dan protein RNA sebagai yang pertama, prediksi struktur RNA yang bias. AF3 menunjukkan kecenderungan untuk membentuk pasangan basa secara berlebihan, termasuk pasangan basa yang tidak mungkin secara biologis, misalnya AAA, UU, atau AG. Akibatnya, nukleotida yang seharusnya fleksibel atau terbuka justru diprediksi terikat, sehingga menghasilkan struktur RNA yang tidak bermakna secara energik bahkan pada sistem sederhana. Yang kedua yaitu kegagalan pada interaksi non-kaonik. AF3 dapat memprediksi interaksi kaonik seperti interaksi RRM dan RNA, tetapi gagal untuk menangkap kontak non-kaonik. Yang ketiga adalah kesalahan pada kompleks protein RNA yang lebih besar. Pada kompleks multiprotein RNA, AF3 sering salah memposisikan domain protein atau salah mengenali motif RNA yang menjadi target sebenarnya. Yang keempat adalah kurangnya data pelatihan. Keterbatasan sebagai besar minimnya data pelatihan untuk RNA ini dan kompleks protein RNA dibanding dengan protein tunggal. Lalu saya mencari jurnal pembandingnya, yaitu terkait tentang apakah AlphaFold berhasil mencapai kesuksesan untuk RNA. Lalu ini dengan Scopus indeksnya Q1, saya bertanya kepada ChatGPT terkait apakah keterbatasan utama dalam AlphaFold 3 dalam prediksi struktur RNA dan protein RNA. Lalu jawabannya adalah yang pertama, keterbatasan pada interaksi non-Waston-Crick. AlphaFold 3 gagal secara konsisten memproduksi interaksi non-Waston-Crick, padahal interaksi ini penting untuk stabilitas struktur 3D RNA. Yang kedua adalah kesulitan pada RNA ORPAM tanpa homolik atau famili. Model tidak dapat menggeneralisasikan dengan baik untuk RNA dan dari keluarga yang tidak memiliki homolog database. Yang ketiga adalah ketergantungan pada konteks dan data pelatihan. Yang keempat adalah keterbatasan dengan representasi interaksi pada spesifik RNA. Berbeda dengan protein, AlphaFold 3 memprediksi koordinat atom langsung, bukan base forms. Hal ini membatasi kemampuan untuk melakukan interaksi spesifik RNA seperti stacking dan geometri basal. Yang kelima adalah variabilitas konformasi RNA dan tidak tertangani dengan baik. RNA dapat memiliki banyak konformasi alternatif. Yang keenam adalah keterbatasan pada kompleks RNA protein. RNA ini sangat bergantung pada interaksi dengan protein atau molekul lain, misalnya intron kelompok 2 dan kompleks dengan maturasi. Sudah.